Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Luisa Moimanek, SHOT MSc, biasa dipanggil Moi. Saya salah satu dosen di Politeknik Pertanian Negeri Kupang, jurusan Kehutanan, program studi pengelolaan hutan. Bidang potensi saya adalah konservasi sumber daya hutan. Mata kuliah yang diampu salah satunya adalah konservasi sumber daya hutan sesuai dengan bidang ilmu saya. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah di semester 3 dengan bobot SKS 2. Secara singkat saya akan mendeskripsikan mata kuliah ini. Mata kuliah konservasi sumber daya hutan dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya. Mata kuliah ini mencakup berbagai aspek konservasi, mulai dari konsep dasar hingga praktik lapangan, dengan tujuan menghasilkan lulusan yang kompeten dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Pustaka yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dan juga pustaka yang bersumber dari buku yaitu Fundamental of Conservation Biology, pengarangnya Hunter dan Gibbs, dan ada Ecology of Java and Bali, pengarangnya Willie Blackwell dan Witten. Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran ini ada ceramah, small group discussion, dan case method. Sistem penilaian dan evaluasi yang berlaku di perguruan tinggi vokasi untuk tugas bobotnya 10%, kuis bobotnya 10%, ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing bobotnya 40%. Selanjutnya untuk bahan kajian 12 ini dibagi dalam pertemuan 14 dan 15 tentang konservasi keanekaragaman hayati hutan berbasis landscape. Pada pertemuan ke-14 ini ada 4 sub CPMK dan juga merupakan kompetensi yang akan dicapai oleh mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan ruang lingkup konservasi keanekaragaman hayati hutan berbasis landscape. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konservasi berbasis landscape. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami ancaman terhadap keanekaragaman hayati hutan berbasis landscape. Dan yang keempat, mahasiswa mampu memahami strategi konservasi keanekaragaman hayati hutan berbasis landscape. Materi pertemuan ke-14 ini akan saya bahas dalam video pembelajaran berikut. Terima kasih. Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Ibu. Baik, ketemu lagi di mata kuliah konservasi sumber daya hutan. Jadi hari ini di bagian sumber daya hutan dan pengertian hutan itu sendiri itu sudah dijelaskan di pertemuan di awal. Jadi keanekaragaman hayati itu variasi, ya, variasi kehidupan di muka bumi ini. Jadi kita bisa lihat keanekaragaman hayati itu dari tingkat genetik, ada tingkat spesies, dan juga ekosistem. Kasih contoh keanekaragaman tingkat genetik, Ibu minta Risno contohnya. Ya baik, Ibu, untuk keanekaragaman genetik yang saya ketahui contohnya seperti perbedaan warna pada mata manusia, dan ada juga variasi rasa pada buah mangga. Karena pada warna mata itu contoh genetik pada manusia, ya. Kemudian perbedaan warna kulit itu salah satu contohnya itu. Kemudian ada variasi rasa pada buah mangga, itu contoh pada jenis tumbuh buah-buahan. Kemudian contoh berikutnya itu pada bunga mawar. Jadi kalau kalian lihat bunga mawar itu berbagai macam warna, ya, ada putih, merah, dan sebagainya. Kemudian untuk contoh, ya, keanekaragaman pada tingkat spesies. Ya, coba kasih contoh. Dalam spesies itu hutan, dan hutan itu yang terdiri ada pohon, hewan, dan mikroorganisme lainnya. Kemudian
Contoh untuk ekosistem, keanekaragaman tingkat ekosistem. Oke. Untuk contoh keanekaragaman ekosistem itu seperti hutan-hujan tropis, padang rumput, dan laut. Ada padang rumput. Oke, Ibu kasih tambahan contoh misalkan ekosistem mangrove, ekosistem savana, ya itu contoh, beberapa contoh keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem. Jadi untuk keanekaragaman hayati itu dilihat dari 3 tingkatan ini ya, ada genetik, ada spesies, sama ekosistem. Oke, kemudian landscape. Ya, landscape itu berarti bentang alam. Bentangan alam itu bisa buatan dan juga bisa alami. Yang buatan misalnya ada bangunan, ada jembatan, kemudian yang alami itu seperti perkebunan, ya, hutan, seperti itu. Kemudian kita lanjut terkait dengan pengertian konservasi keanekaragaman hayati hutan. Jadi di pengertian itu keanekaragaman hayati itu adalah upaya, ya, upaya sistematis dan terencana untuk menjaga, melindungi, serta mengelola secara bijaksana kekayaan hayati yang ada di dalamnya. Kemudian kita lanjut di pengertian konservasi keanekaragaman hayati hutan berbasis landscape. Kalau kita sudah masuk di landscape berarti suatu pendekatan, ya, pendekatan pengelolaan sumber daya alam yang mengintegrasikan antara aspek ekologi, sosial, ekonomi dalam upaya melindungi keanekaragaman hayati di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Landscape itu sangat luas dan mencakup beberapa aspek. Yang pertama ada aspek ekologi landscape. Ekologi landscape ini kita mempelajari struktur, mempelajari fungsi dan dinamika landscape yang heterogen, artinya yang bermacam-macam, termasuk interaksi di antar ekosistem itu. Kemudian ada aspek biogeografi, itu kita mempelajari distribusi atau penyebaran spesies dan komunitas organismenya. Kemudian di dalam geografi itu kita mempelajari distribusi atau penyebaran spesies dan komunitas organismenya. Kemudian di dalam aspek biogeografi ini ada dinamika, ya, dinamika populasi antar populasi spesies dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian kita lihat lagi aspek ekosistem. Aspek ekosistem memahami interaksi antara organisme hidup dengan lingkungan fisiknya. Kemudian yang terakhir itu ada aspek ekonomi. Jadi ini kita menganalisis, ya, aspek sosial dan ekonomi terkait dengan pengelolaan hutan berbasis tenurial lahan, ya. Kemudian terkait dengan mata pencaharian masyarakat. Kebijakan pemerintah dalam mengelola suatu kawasan. Kemudian kita lanjut, ada tujuan utama dari konservasi keanekaragaman hayati. Tujuan yang pertama itu kita melindungi, ya, untuk melindungi spesies yang terancam. Upayanya itu dilakukan dengan mengidentifikasi, kemudian kita melindungi spesies tumbuhan dan satwa yang terancam punah akibat aktivitas manusia atau juga karena perubahan iklim. Upaya melindungi. Kemudian yang kedua, melestarikan ekosistem hutan. Secara kita melindungi, kemudian kita melestarikan. Aktivitasnya itu dengan menjaga keseimbangan ekosistem hutan agar tetap berfungsi dengan baik. Kemudian mampu menyediakan berbagai jasa, baik itu jasa lingkungan seperti untuk memproduksi oksigen, kemudian untuk menjaga siklus air dan juga pengendalian erosi. Untuk melestarikannya, jadi ada melindungi, melestarikan, kemudian yang ketiga ada pemanfaatan. Jadi pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Kegiatan yang menyangkut kegiatan pemanfaatan itu dengan memanfaatkan hasil hutan secara bijaksana, sehingga tidak merusak ekosistem dan dapat dinikmati oleh generasi muda. Kita lanjut di tujuan konservasi keanekaragaman hayati hutan berbasis landscape. Tujuan yang pertama itu melindungi keanekaragaman hayati.
Jadi untuk melestarikan spesies tumbuhan dan satwa dan juga ekosistem hutan. Tujuan yang kedua itu mempertahankan jasa ekosistem. Jadi ini untuk menjamin kelangsungan fungsi ekosistem hutan seperti penyediaan air bersih, pengendalian erosi, dan penyerapan karbon. Tujuan yang ketiga itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi untuk memastikan bahwa pengelolaan hutan itu memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat sekitar dari segi sosial dan juga ekonomi. Tujuan yang terakhir ya, untuk menjaga keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatan. Jadi untuk mencari keseimbangan antara upaya perlindungan alam dengan kebutuhan masyarakat akan sumber daya. Jadi ada 4 tujuan, tujuan konservasi yang berbasis prinsip. Kemudian kita masuk di ruang lingkup konservasi. Jadi ada perlindungan kawasan hutan. Jadi tujuan dibangunnya Taman Nasional, itu Taman Nasional Kelimutu, Taman Nasional Komodo, salah satunya untuk melindungi kawasan konservasi itu sendiri. Dan contoh lain itu adalah selain kawasan konservasi itu ada hutan lindung, menjaga habitat dan juga keanekaragamannya. Kemudian ruang lingkup konservasi yang kedua itu melalui rehabilitasi dan restorasi untuk ekosistem yang rusak. Kemudian yang ketiga itu pengelolaan hutan secara lestari. Jadi bisa melalui sistem tebang pilih dan juga agroforestry. Jadi kalau kita di Timor biasanya dikenal dengan mamar. Kemudian ruang lingkup berikutnya itu penelitian dan pemantauan keanekaragaman hayati. Jadi melalui kegiatan penelitian ini kita mendata jenis-jenis tumbuhan atau satwa yang sudah terancam punah. Kemudian memantaunya, ya. Ini sebagai basis data untuk kegiatan konservasi keanekaragaman hayati di dalam kawasan hutan. Kemudian ruang lingkup berikutnya adalah edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Jadi masyarakat diberi penyuluhan atau melalui kegiatan sosialisasi diberikan penyuluhan terkait konservasi dalam upaya untuk melestarikan. Kemudian kita lanjut ya, ada faktor-faktor yang menyebabkan konservasi keanekaragaman hayati itu sangat penting. Jadi yang pertama dilihat ya dari jasa ekosistem. Jadi hutan itu memberikan jasa kepada manusia atau masyarakat yang hidup di sekitar kawasan itu. Contohnya itu air bersih ya, pengendalian erosi dan juga penyerapan karbon. Kemudian yang kedua sumber daya genetik ya, untuk perikanan, pertanian dan juga farmasi. Jadi sumber-sumber genetik yang ada di dalam kawasan hutan itu bisa dimanfaatkan untuk bidang farmasi juga, contohnya untuk pembuatan obat-obatan. Ya. Kemudian untuk kosmetik juga ada. Ya. Kemudian ada nilai estetika dan tempat rekreasi. Nah, ini untuk kalian kaum milenial itu biasanya healing ya, istilahnya healing ke hutan atau ke lokasi yang ada nilai estetikanya itu yang dijadikan tempat rekreasi, ya, biasanya dijadikan sebagai tempat healing ya, atau berfoto-foto di sana. Nah, itu ada nilai tambah atau jasa yang diberikan oleh hutan itu. Kemudian pengetahuan tradisional masyarakat lokal. Ya, hutan itu memberikan pengetahuan ya, pengetahuan tradisional masyarakat lokal karena ada berbagai jenis flora ya maupun fauna yang bisa dimanfaatkan untuk dijadikan sumber makanan seperti itu, atau juga obat-obatan ya untuk penyembuhan berbagai macam penyakit. Jadi itu ya, ada 4 faktor yang menyebabkan bahwa konservasi keragaman hayati itu penting dilakukan. Terkait dengan pengelolaan hutan ya berbasis landscape atau konservasi keanekaragaman hayati berbasis landscape itu memiliki banyak tantangan karena ada ancaman ya, ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Yang pertama itu ada perubahan penggunaan lahan. Ya. Jadi banyak kawasan yang dibuka untuk pembangunan, ya, pemukiman, kemudian perkebunan dan pertanian atau industri. Kemudian eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.
Nah, ini salah satu ancaman bagi kawasan hutan. Kemudian ada pencemaran, ya. Pencemarannya ini bisa dilakukan melalui pemanfaatan bahan-bahan kimia di penggunaannya di pertanian, ya. Kemudian ada spesies invasif. Ya, spesies invasif ini juga merupakan ancaman untuk keanekaragaman hayati berbasis landscape. Kemudian yang terakhir itu adalah perubahan iklim. Kalau perubahan iklim kita semua sudah rasakan, ya. Di bulan Juni ini sebenarnya sudah musim kemarau, tapi di tempat-tempat lain masih ada terjadi musim hujan, ya. Masih terjadi hujan, kemudian Kupang yang saat ini biasanya di bulan Juni panas, sampai saat ini kita masih rasa dingin, ya. Itu salah satu perubahan iklim, itu merupakan salah satu ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Oke, itu ada 5 yang menjadi ancaman bagi keanekaragaman hayati berbasis landscape. Baik, setelah kita melihat ancaman, itu ada dampak dari perubahan iklim terhadap hutan. Ya. Ada dampaknya, ya. Yang pertama menyebabkan pergeseran habitat spesies, kemudian perubahan pola musim. Jadi perubahan pola musim ini bisa mempengaruhi arus tumbuh dan hewan. Jadi ini karena terjadinya perubahan musim kawin, untuk contohnya untuk hewan. Kemudian siklus tumbuhan, misalkan, ya, di bulan Juni ini biasanya sudah ada jenis-jenis tumbuhan biasanya sudah berbunga, tapi karena perubahan musim, jadi proses pembungaannya itu tidak sesuai dengan musimnya, jadi bisa berubah, ya. Jadi itu dampak yang kedua. Kemudian yang ketiga, peningkatan hama dan penyakit pada tanah. Jadi musim penghujan juga ini dapat menyebabkan terjadinya penyebaran berbagai penyakit. Kemudian ada resiko kebakaran hutan juga meningkat. Ya, dampak perubahan iklim. Jadi musim panas yang berkepanjangan, ya, itu bisa menyebabkan terjadinya kebakaran pada hutan. Kita lanjut di slide berikut. Jadi ini menjelaskan kenapa konservasi itu penting. Konservasi itu penting adalah menjaga kestabilan dan ketahanan ekosistem. Kemudian menjamin jasa ekosistem bagi kehidupan manusia, kemudian menyediakan genetik yang penting, kemudian yang terakhir menyediakan nilai estetika dan rekreasi. Baik, kita lanjut untuk kegiatan konservasi keanekaragaman hayati di berbasis landscape. Itu ada strategi utama dalam kegiatan konservasi. Yang pertama itu pemetaan landscape dan analisis kondisi. Jadi ini merupakan strategi dalam kegiatan perencanaan yang krusial karena untuk mengidentifikasi kawasan-kawasan yang kaya keanekaragaman hayati dan analisis kerentanan terhadap ancaman. Kemudian strategi yang kedua itu ada perencanaan tata ruang. Jadi ini terkait dengan pengembangan tata ruang, itu harus terintegrasi dan mempertimbangkan berbagai kepentingan, termasuk ada aspek konservasi, ekonomi, dan sosial. Kemudian strategi yang ketiga ada pengembangan kawasan lindung. Jadi ini tujuannya untuk melindungi habitat yang kritis dan juga spesies kunci. Strategi berikutnya itu ada pengembangan koridor ekologis. Koridor ekologis ini berfungsi menghubungkan kawasan-kawasan yang terfragmentasi. Jadi untuk memungkinkan, ya, pergerakan satwa dan aliran gen. Jadi koridor ekologis ini seperti kawasan-kawasan hutan untuk menghubungkan kawasan hutan yang terfragmentasi. Jadi untuk mempermudah satwa-satwa itu menjangkau lokasi-lokasi yang ada di sekitarnya. Kemudian strategi berikut itu ada restorasi ekosistem yang rusak. Itu dapat dilakukan melalui kegiatan reboisasi, rehabilitasi lahan kritis, dan pengendalian erosi. Strategi berikut ada pengelolaan hutan lestari. Jadi ini dapat dilakukan melalui penebangan kayu selektif, ya. Kemudian ada rotasi tanaman dan juga
pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Strategi berikut itu penelitian dan pemantauan. Jadi untuk memahami dinamika ekosistem hutan dan juga memantau adanya perubahan keanekaragaman hayati. Strategi berikut itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Jadi program peningkatan kesadaran masyarakat dapat dilakukan melalui program pendidikan dan penyuluhan tentang pentingnya konservasi dan cara-cara untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian. Strategi berikut itu kolaborasi multi pihak, ya. Jadi membangun kerjasama dan kemitraan. Jadi kemitraan antara pemerintah, kemudian masyarakat, pihak swasta dan juga lembaga penelitian. Strategi yang terakhir itu penegakan hukum. Jadi penegakan hukum lingkungan. Jadi untuk mencegah tindakan pihak-pihak yang merusak lingkungan, jadi harus diberi hukum yang tegas dan juga untuk memberikan efek jerah. Jadi ada 10 strategi dalam kegiatan konservasi berbasis landscape. Kemudian pentingnya pendekatan berbasis landscape itu kita melihat hutan dalam konteks yang lebih luas. Jadi bisa melihat masyarakat yang ada di sekitar dan di dalam kawasan hutan. Dan juga ini terkait dengan kegiatan pemanfaatan keanekaragaman hayati di dalam suatu kawasan hutan. Kemudian menyediakan solusi konservasi yang holistik. Itu artinya solusi yang menyeluruh terkait dengan masalah-masalah tenurial di dalam kawasan hutan atau masalah-masalah terkait dengan pengelolaan kawasan hutan. Kemudian meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal. Jadi masyarakat lokal harus dilibatkan dalam kegiatan pengelolaan kawasan hutan dan untuk melestarikan kawasan hutan itu agar pemanfaatannya itu berkelanjutan. Untuk penjelasan materi terkait dengan topik 14, ada pertanyaan? Saya, Bu. Oke, silakan, Karto. Mengapa masyarakat lokal perlu dilibatkan dalam konservasi keanekaragaman berbasis landscape? Terima kasih. Oke, baik. Dalam pengelolaan kawasan konservasi berbasis landscape ini karena masyarakat lokal itu punya pengetahuan lokal atau local wisdom. Jadi masyarakat di sekitar kawasan hutan itu mengetahui cara-cara terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di dalam kawasan hutan itu. Kemudian kenapa perlu dilibatkan lagi? Karena masyarakat sekitar hutan itu punya ketergantungan dari sumber daya alam yang ada di dalam hutan. Jadi untuk kebutuhan misalkan kayu bakar, ya, kemudian untuk air, ya, makanan dan minuman, dan juga pemanfaatan HBK di dalamnya seperti rotan, kemudian madu dan lain sebagainya. Jadi mereka punya ketergantungan terhadap alam itu sendiri. Kemudian kenapa masyarakat lokal itu perlu dilibatkan lagi? Karena kalau tidak melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan konservasi ini nanti akan terjadi konflik, ya, konflik antara pemerintah, kemudian pengelola dan juga masyarakat di sekitar kawasan. Jadi kalau masyarakat itu dilibatkan berarti kegiatan pengawasannya itu lebih baik. Jadi masyarakat yang ada di sekitar diberdayakan mereka untuk mengawasi atau melindungi hutan yang ada di sekitar mereka. Sekian dari ini. Tugasnya itu terkait studi kasus, ya. Jadi kalian mencari sebuah kasus, ya, kasus tentang konflik, ya, konflik antara kepentingan konservasi, kepentingan ekonomi dalam pengelolaan hutan. Kalian harus analisis, ya, setelah cari konflik itu kalian analisis akar permasalahannya, kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan hutan itu, dan juga solusi yang diberikan. Baik, materi pertemuan ke-14 sudah selesai. Nanti kita bertemu lagi di minggu depan, pertemuan yang terakhir, ya. Kita masih melanjutkan materi tentang
konservasi keanekaragaman hayati berbasis landscape. Terima kasih dan selamat siang. Siap.